Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Alhamdulillah Ustaz, Al-Mukarram Al-Ustaz Mukhtar. Amin, ya. Ini kita lanjutin Ustaz diskusi berkaitan dengan ya permasalahan, ya bukan permasalahan sih teman-teman, di masyarakat itu kadang ada yang bertanya, ya, ada betul. Yang pertanyaannya biasa-biasa, ada yang pertanyaannya kadang kayaknya tinggi banget, ini pertanyaan untuk orang-orang awam masyarakat gitu ya, seperti saya terutama. Jadi ini terkait dengan makruhnya puasa Pak Ustaz. Jadi sebenarnya apa saja sih Pak Ustaz yang dimakruhkan dalam pelaksanaan puasa bulan suci Ramadan, sehingga biar teman-teman masyarakat itu ketika sudah tahu itu tidak melakukan gitu Ustaz. Apa aja Ustaz? Yang pertama Ustaz, dzauqut ta'am. Ini yang banyak ya. Jadi dzauqut ta'am itu mencicipi makanan, itu biasanya dikerjakan oleh ibu-ibu. Atau yang jualan? Ya tentunya itu, karena kan nyicipin itu saat nyicipin makanan ya, itu nyicipin itu saat itu makruh. Sekalipun nggak kalau ditelan batal dong ya. Kalau nggak ditelan itu makruh. Itu dzauqut ta'am, itu banyak Ustaz ya. Dzauqut ta'am itu sangat berbahaya. Kemudian yang selanjutnya yang makruh juga adalah termasuk yang makruh ya, makruh ketika puasa itu dukhulul hammamat, masuk ke kamar mandi terus, kan termasuk hikmahnya di situ apa namanya, dingin ya. Kalau dingin nafsunya gede dong. Kan puasa itu kan tujuannya untuk melemahkan nafsu. Kalau selalu ada di pinggir pemandian, ya seger ya, gitu. Dukhulul hammamat termasuk saat. Kemudian selain itu juga bukan mandi sungai, bukan Ustaz? Termasuk maksudnya itu atau di bak mandi gitu. Dukhulul hammamat itu ya renang-renangan gitu. Tempat-tempat begitu, bukan kita nggak boleh ke kamar mandi Ustaz, tapi kalau selalu ada di situ gitu ya makruh gitu Ustaz. Atau nyender kulkas gitu Ustaz? Kalau nyender kulkas enggak Ustaz, nggak ada itu. Jadi kan hanya ada di situ ya. Kemudian termasuk yang makruh itu al-hijamah, melakukan bekam ketika puasa. Itu makruh Ustaz. Karena orang puasanya udah lemas, diambil darahnya. Kacau. Bukan ngomongin enak malah lemes. Iya, bekam ya, bekam. Termasuk bekam Ustaz ya. Ya termasuk juga selanjutnya adalah qublatun nisa, mencium wanita, mencium istri. Mencium istri itu makruh Ustaz. Sama dengan mubasyarah bil lamsi, nyentuh, itu makruh juga. Kemudian mu'anaqah, berpelukan, itu makruh. Itu kenapa makruh ya? Karena itu hal-hal yang melawan arus kepada puasa. Harusnya puasa itu melemahkan nafsu. Kalau masih pelukan aja ya nggak lapar juga. Jadi nggak lemah nafsunya, malah tambah. Dan itu kalau sampai menggerakkan nafsu, sampai menyebabkan jima, sampai menyebabkan ini itu haram Ustaz. Haram, bukan makruh lagi. Termasuk yang makruh adalah mubalaghah fil madmadah wal istinsyaq, karena saking keringnya mungkin sampai itu kumur-kumurnya dahsyat. Ngirup air ke hidungnya juga dahsyat. Itu juga kacau Ustaz. Nah, kacaunya gimana? Kacaunya adalah ketika itu nanti ketelan, batal Ustaz. Karena berangkat dari keterlaluan. Kalau seandainya nggak keterlaluan, biasa-biasa aja, kumur-kumur gitu ya, itu masih didispensasi oleh syariat sekalipun ketelan sedikit. Nah, termasuk juga bal-urik. Bal-urik itu kalau sudah apa ya, nelen ludah, ya itu termasuk makruh. Kan ini nggak mungkin saat ya setiap ada ludah kering nanti mulut, kan nggak mungkin ya. Jadi nelen itu juga makruh, kecuali di ngem-ngem akhirnya banyak sampai keluar di sini kemudian dimasukkan, itu batal gitu ya. Jadi kita juga harus hati-hati. Ya, itu ngem itu apa bahasa Indonesia ini? Jadi jangan masalah itu ngem bahasa apa? Bahasa Madura. Jadi dikumpulin, mengumpulkan air ini liur di sini kemudian ditelan. Itu nggak boleh Zat, karena kalau begitu menelan sesuatu yang dari luar ke dalam gitu ya. Jadi harus
hati-hati itu, terutama ibu-ibu yang biasanya buat takjil malah dirasain ketelan nanti ya. Termasuk yang paling bahaya bagi laki-laki apa namanya ya, menelan sisa-sisa. Itu bahaya Ustaz. Sahur ya, rokokan. Kan manis-manisnya ada tuh. Kalau rokok soalnya ada nikotinnya. Nah, nikotin itu fisik Ustaz. Disebut nuts no kalau di kitab itu. Nah, itu kalau ketelan batal Ustaz, karena itu fisik, bukan ada rasanya ya. Fisik itu that benda gitu ya. Beda kan, ada 3 hal yang sekalipun masuk itu tidak masalah. Ya, contohnya apa? Contohnya yang sesuatu yang masuk ke dalam tubuh tapi enggak bahaya itu adalah rasa. Rasa yang tidak ada zat. Warna yang tidak ada zat. Bau yang tidak ada zat. Bau sate. Masukkan itu asapnya. Enggak bahaya Ustaz, enggak masalah. Beda dengan rokok. Rokok itu rasanya yang nempel ke mulut. Ya, saya pernah nyoba 1 kali, 1 kali aja. Setelah itu dilarang ya. Jadi itu memang ada rasa. Nah, rasanya itu saya hanya pengen observasi Ustaz. Apa betul ada rasanya ya? Memang betul, dan rasanya itu berzat Ustaz. Nah, zat itu gak boleh masuk ke dalam tubuh. Akhirnya seperti itu Ustaz. Iya, kalau saya karena nggak ngerokok nggak ngerti ya. Nggak ngerti seperti apa nikotin, cuman dengar cerita aja. Iya, dengar cerita aja Ustaz. Tapi itu teman-teman ya, masyarakat yang saya hormati ya, tadi sudah disampaikan sama Pak Ustadz itu begitu gamblangnya berkaitan dengan hal-hal yang dimakruhkan ketika kita sedang melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Iya. Jadi harus hati-hati. Kembali ke situ saat makruh itu kadang kita nggak ngerti ya, apa itu haram. Kalau haram saat dilakukan itu dosa, ditinggalkan pahala. Kalau makruh dilakukan enggak dosa, ditinggalkan ya enggak dapat pahala. Tapi bedanya makruh itu enggak disenangi Ustaz oleh Gusti Allah gitu. Makanya ketika kita bisa meninggalkan kemakruhan itu, justru nilai puasa kita itu kualitasnya bagus. Iya, betul Ustaz. Jadi karena kita harapannya bukan hanya sah secara zahir, tapi sah mendapatkan pahala gitu. Iya, betul. Itu yang kita harapkan, sehingga kita perlu hati-hati ya teman-teman dalam melaksanakan puasa Ramadan. Ya, hati-hati dari menjalankan syarat rukunnya, termasuk tadi hal-hal yang dimakruhkan. Tadi disampaikan dimakruhkan itu tidak disenangi oleh Allah. Mudah-mudahan kita bisa lancar puasanya. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, siapa Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi